Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dari kelas B Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 20103010198. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak tulang dan otot dalam materi anatomi dasar. Yang pertama ada tulang kepala. Tulang kepala dibagi menjadi dua bagian, yaitu cranial bones dan facial bones. Cranial bones ini ada 6 bagian lagi, yaitu occipital bones, parietal bones, frontal bones, temporal bones, sphenoid, dan ethmoid. Sedangkan facial bones ini ada 6 bagian, yaitu lacriminal bones, femur, mandible, nasal bones, zygomatic bones, dan maxilla. Selanjutnya itu ada tulang dada dan tulang rangka. Tulang dada dan tulang rangka ini terbagi atas menjadi 3 bagian yang disebut dengan sternum. Yang pertama ada manubrium, body xiphoid process. Manubrium terbagi atas 2 bagian, jugular notch dan clavicular articulation. Tulang rusuk dibagi atas 12 bagian yang disebut dengan true ribs. Nomor 1 dan sampai nomor 7 yaitu tulang sejati, dan false rib nomor 8 sampai nomor 12 yaitu tulang palsu. Tulang palsu dibagi menjadi atas 2 bagian lagi yaitu tulang nomor 8 dan nomor 10 adalah vertebrochondral ribs, dan nomor 11 sampai nomor 12 yaitu floating ribs, tulang melayang. Berikut adalah gambaran dari arah belakang tulang rusuk yang sama dibagi atas 2 bagian, yaitu true ribs dan false rib. Selanjutnya ada tulang selangka. Tulang selangka itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu attachment to costal cartilage, yaitu tulang rawan. Yang panjang ini adalah bodi dari tulang selangka. Selanjutnya ada costal groove, angel neck atau leher pada tulang selangka, ada head dan articular yang terakhir ada tubercle. Selanjutnya adalah bagian dari tulang dada. Yang pertama, tulang dada ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium, body, dan xiphoid processus. Manubrium terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah incisura jugularis, incisura clavicularis, dan incisura costalis 1. Body ada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu incisura costalis 2 sampai dengan 7. Di bagian tengah ini terdapat lubang-lubang kecil yang disebut dengan corpus. Yang terakhir adalah xiphoid processus, yaitu terdapat bagian paling bawah tulang dada. Selanjutnya adalah bagian-bagian otot. Bagian otot ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, frontalis terdapat di bagian dahi, occipitalis terdapat di bagian tempurung belakang, orbicularis oculi terdapat di bagian sekeliling mata, zygomaticus terdapat di bagian tulang pipi, risorius terdapat di bagian rahang bawah, levator labil superioris terdapat di bagian kanan dan kiri rongga hidung. Keempat yaitu depressor labii inferiorus terdapat di bagian menjolok ke dalam pada rahang bawah. Depressor angulioris terdapat di bagian yang menjolok keluar pada rahang bawah. Selanjutnya, orbicularis oris terdapat pada mengelilingi mulut atau bibir. Mentalis terdapat di bagian 2 titik di tengah dagu. Buccinator terdapat di bagian 2 rahang atas dan bawah. Platysma terdapat di bagian dagu sampai tulang dada. Masseter terdapat di bagian tulang pipi bagian bawah. Temporalis terdapat di bagian otot temporal. Muscles promoting head movement terdapat di bagian samping kanan kiri tulang leher. Sternocleidomastoid terdapat di bagian samping kanan dan kiri tulang leher. Scalenus terdapat di bagian tepi tulang leher. Splenius terdapat di bagian leher belakang sampai punggung atas. Musculus promoting breasting terdapat di bagian pernapasan.
External intercostalis terdapat di bagian tepi tulang rusuk. Internal intercostalis terdapat di bagian depan tulang rusuk. Diafragma terdapat di bagian otot diafragma. Rectus abdominisi terdapat di bagian otot perut. External oblique terdapat di bagian atas perut. Internal oblique terdapat di bagian bawah perut. Dan yang terakhir, transversus abdominis terdapat di bagian luar atau dinding bagian perut. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.